Oke, kita akan melanjutkan kembali setelah kita membuat project aplikasi pertama Hello World. Kita akan masuk ke pembahasan si Kotlin-nya ya. Namun untuk contoh ini saya akan lewati dulu. Kita akan bahas apa itu activity. Ya, jadi activity itu sebenarnya merupakan sebuah screen di mana screen tersebut merupakan gabungan dari si Kotlin dan XML. Jadi ada gabungan dari XML dan Kotlin sehingga membentuk suatu activity. Nah, untuk mencontohkannya, kita akan coba membuat sebuah activity baru namanya test activity, dan kita akan sekalian mencoba untuk mengasah skill di Kotlin ini ya, menggunakan project Hello World yang tadi sudah kita buat. Oke. Balik ke Android Studio-nya, di sini teman-teman kalau pengen bikin suatu activity baru, mohon diperhatikan biar nanti kedepannya hafal ya. Jadi ketika ada tertinggal buat activity apa sih? Ya ini buatnya caranya seperti ini. Jadi di Java ini, di folder Java ada 3 folder yang sama ya, atau package yang sama. Sini ada William Fadli sekolahku tapi nggak ada ujungnya. Kemudian yang kedua ada Android test, yang ketiga ada tes. Nah, teman-teman fokusnya adalah di yang tanpa ada kata-kata belakangnya ini. Jadi fokusnya di sini aja. Untuk membuat activity baru, teman-teman klik kanan ya. Jadi dihafalin ya. Klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih activity, kemudian pilih empty activity. Ya, jadi karena kita coba dari awal, jadi kita empty activity aja. Sebenarnya udah banyak tuh activity-activity yang sudah disediakan, tapi kita tidak gunakan. Sebab kita membuat activity baru itu dari pertama kali aja tuh dari kosong. Ya. Jadi silakan klik ya empty activity. Kemudian di sini kita bikin namanya test activity. Jadi kalau nama activity itu harus diawali dengan huruf besar. Kemudian jika ada huruf kedua, contohnya test activity, huruf pertama dari kata kedua itu harus besar juga ya. Jadi T sama A-nya itu besar. Kemudian di sini kita bebas mencentang mau menggenerate layout file atau tidak ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mencentang generate layout file supaya ketika kita membuat activity baru maka nanti akan sudah terinclude Kotlin dan XML-nya. Nah, selanjutnya di sini ada launcher activity. Ini kalau dicentang hasilnya nanti akan berpengaruh di Android manifest ya. Jadi nanti ada kemunculan intent filter yang biasa digunakan untuk menjalankan aplikasi Android yang kita buat. Dia akan membaca pertama kali activity yang akan ada intent filternya. Cuma kita belum sempat bahas ini lebih lanjut. Kita uncek aja ya, atau tidak perlu dicentang. Di sini sudah ada nama test activity, kemudian source language-nya Kotlin. Mari kita finish saja. Nah, kalau sudah ada, maka kita akan mendapatkan test activity.kt atau .kotlin. Kemudian di rest di layout, kita juga akan mendapatkan activity test. Nah, coba kita ganti dulu ininya. Jadi relatif ya. Ini kan masih constraint layout. Kita ganti jadi relatif. Kemudian untuk isinya, kita copy dari hello world ini ya. Coba copy teks sama buttonnya. Kita taruh di sini. Oke, kalau sudah ditaruh, kita lihat previewnya kayak gimana. Sama ya. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah ini kan udah nih tadi yang hello world. Nah, yang saya ingin jelaskan
Di sini ada button titik set on click listener. Maksudnya apa? Jadi kalau nanti si button ini diklik, ya, ini button klik ini diklik, nanti mau menghasilkan apa? Nah, kita bisa atur di activity. Di sini kan udah ada nih test activity. Cuma syarat agar si tombol ini bisa nyambung dengan activity atau dengan file Kotlin-nya, kita harus memberikan ID kepada setiap widget. Nah, misalnya contoh di sini kan text view memiliki ID text view ya. Kemudian button pun dia mempunyai ID button. Jadi ketika kita buka test activity nih di onCreate, ketika kita bisa langsung panggil button. Saya button. Tuh, ada kan? Button from activity test. Ya. Jadi kita ada dua nih, ada juga button from hello world. Anggaplah kita ambil button daripada activity test. Ya. Kita enter, kemudian kita kasih titik, set on click listener. Nah, di sini actionnya apa ya yang mau dibuat. Jadi button ini, kata-kata button ini bisa diambil karena kita sudah memberikan ID pada si button ini. Jadi sangat penting nih kehadiran ID dan gunanya sangat krusial di bagian Java-nya atau di bagian Kotlin-nya. Oke, kita sudah membuat suatu create activity dan kita juga sudah membuat contoh view yaitu hello world. Nanti selanjutnya kita akan membuat widget-widget atau mengenal widget-widget lain yang sangat basic dan sederhana ketika kita mau membuat aplikasi berbasis Android. Jangan kemana-mana, tetap di video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan sebagai catatan penting, jangan dulu lanjut ke video sebelumnya, video setelahnya atau video selanjutnya jika video ini belum benar-benar paham. Jadi kalau belum paham diulang lagi nontonnya, dicoba lagi, dipahamin. Jadi kalau sudah paham baru silahkan lanjut ke video berikutnya.